Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat sampai malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk ngaji bersama Pak Farudin Faiz untuk tema kebebasan. Salam dan salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari kita untuk menjadi umatnya. Allahumma amin. Kami persilakan untuk teman-teman menikmati hidangan yang sudah ada dan duduk sesuai dengan seleranya. Kalau ingin memiliki buku, ya kami persilahkan. Di belakang sana masih ada buku filosof juga manusia. Mumpung bulan ini juga harganya masih normal. Untuk bulan besok masih kita sudah agak beda harganya. Ya, dalam kesempatan ngaji malam hari ini, berhubung kemarin juga Pak Faiz merayakan ulang tahun, yang mungkin kami juga mengucapkan selamat kepada Pak Faiz. Mudah-mudahan masih terus memberi manfaat untuk kita, masih diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan terus ngaji filsafat dan barokah umurnya. Untuk teman-teman mungkin nanti bisa mengucapkan selamat sendiri, atau kalau mau spontan sekarang ya boleh, monggo persilahkan. Wes itu dong. Iya. Mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, dalam suasana 17-an. Kalau setelah ngaji mungkin nanti akan ada lomba, ya tidak apa-apa, kita adakan lomba ini, manjat pohon sukun. Kalau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita, meskipun harusnya tanggal merah. Ya, harusnya libur. Orang Indonesia itu kan seneng kalau libur. Kenapa kemarin full day school itu ditolak, khususnya oleh para murid? Karena hal paling menyenangkan bagi anak Indonesia yang sekolah adalah jam kosong dan libur. Kalau full day school itu antitesisnya, makanya kemarin ditolak. Oke, masih dalam suasana 17 Agustus. Malam ini kita nyampe ke tema yang juga 117. Sama-sama 17-nya. Ya mbok tafsir dhewe, enggak tahu. Bukan saya yang ngepasin. Ya pas-pas sendiri. 17 Agustus kita pas di 117. Saya enggak tahu teman-teman memaknai 17-an itu apa.
Tapi dari yang saya lihat di TV-TV, di sekitar-sekitar 17-an itu pesta ulang tahun. Makanya isinya, pesta itu kan isinya dua, hiburan sama makan-makan. Di mana-mana isinya itu, nyari hiburan sama makan-makan. Selain upacara yang sifatnya seremonial. Dan kalau urusan pesta, orang Indonesia itu ahlinya. Kecelakaan aja jadi pesta, teroris nembak-nembak jadi pesta. Itu keahlian kita. Oke, maka malam ini saya ingin kita ndak pesta. Karena kalau pesta kamu nagih ulang tahun mesti, nagih traktiran. Saya belum buka Facebook. Kalau WA banyak yang mengucapkan, Facebook mesti ya oke. Neng ben lah nanti. Kapan-kapan saya buka biar kalau mau balas kan jadi gak enak, sudah telat. Kalau yang nanya ulang tahun kok gak dibalas, aku mau coni telat jadi gak enak, sudah out of date. Oke, ya ulang tahunku tidak lebih penting daripada 17 Agustusnya. Orang Indonesia 16 Agustus itu hari untuk tirakatan. Jadi jangan lagi pesta 16 Agustus. Kita harus tirakat. Meskipun makna tirakat mengalami beberapa distorsi. Karena lagi-lagi meskipun judulnya tirakatan, acaranya sama. Harus ada hiburannya dan ada makan-makannya. Itu yang selama ini sering terjadi. Oke, bismillah. Kita agak merenung sebentar malam ini untuk mikir negara, tapi tidak pada aspek politiknya, kita masuk ke aspek filosofisnya. Kita langsung ketemu puncaknya perancang Indonesia, Soekarno. Jadi hampir semua konsep-konsep dasar yang kita pakai hari ini itu dulu kan rumusannya Soekarno, termasuk Pancasila yang paling esensial. Jadi malam ini kita coba kembali, meskipun kemarin kita fokus ke marxismenya, malam ini kita sedikit masuk lebih dalam sedikit ke visinya seorang Soekarno dalam kehidupan bernegara. Sama nggak sih kayak kemarin yang digagas oleh Mill, yang jadi fondasi ideologi individualisme, liberalisme khas Barat. Nanti kita agak masuk sedikit ke Bung Karno. Tapi sebelum ke sana, saya ingin dongeng dulu sebentar tentang Indonesia. Tidak banyak teman-teman yang serius belajar apa sih jan-jane Indonesia itu. Nama Indonesia, kata Indonesia itu munculnya kapan dan di mana? Kok itu yang dipilih, kok nggak yang lain? Apa sih artinya Indonesia dan seterusnya? Saya tak dongeng sedikit, kalian silahkan tidur. Dongengan biasanya turu. Jadi daerah kita ini, negara yang orang menyebutnya Katulistiwa, Jamrud Katulistiwa, yang bentuknya kayak roti yang dipalu, kayak roti utuh terus dipalu, terus pecah kecil-kecil. Itu orang dulu menyebutnya, kalau orang Cina kuno, Tiongkok kuno menyebutnya kepulauan di wilayah kita itu namanya Pulau Nanhai. Orang menyebutnya Kepulauan Laut Selatan. Yang ikut cerita apa? Return of Kandar Heroes. Ceritanya Jin Yung itu, ceritanya Yuko itu yang jatuh cinta sama gurunya sendiri.
Sini ada nggak yang jatuh cinta sama ustadznya sendiri? Oke, jadi Yuko itu kan waktu pacarnya, gurunya sendiri ini kena racun bunga cinta kan, terus diusir. Dia mengucilkan diri di Pulau Nanhai, Kepulauan Laut Selatan, wilayah kita ini. Kalau orang India kuno menyebut wilayah kita ini wilayah Dwipantara. Dwipantara itu kepulauan luar, kepulauan batas. Nanti bagi yang baca cerita Ramayananya Walmiki itu akan ketemu Rama itu waktu ngejar-ngejar Rahwana itu mampir di namanya Pulau Emas. Pulau Emas itu kalau bahasa sananya namanya Suwarna Dwipa. Itu yang diperkirakan sekarang Sumatera. Jadi dan Suwarna Dwipa itu adanya di wilayah Dwipantara. Nah itu India kuno menyebut kita itu. Kalau orang Arab menyebutnya Jaziratul Jawi. Jadi bagi orang Arab semua Indonesia itu Jawa. Jadi dia menyebutnya Jaziratul Jawi. Nah, nama Indonesia dari mana? Eropa. Jadi orang Eropa itu zaman awal-awal ingin menjelajah kemana-mana, menganggap Asia itu isinya cuma 4: Arab, Persia, Tiongkok, dan India. Semua wilayah antara Tiongkok dan Persia itu bagi orang Eropa saat itu ya India namanya. Maka Indonesia juga dianggap India karena kebetulan dijajah oleh Belanda, terus dikenalnya Hindia Belanda. Oleh orang Jepang menyebut kita itu India Timur. Jadi itu salah satu kenapa kita nanti ujungnya pakai nama India. Indonesia itu Indonya itu kan arahnya ke India. Dan sekitar tahun abad 19 awal, 1850-an nanti ada antropolog dari Inggris namanya saya lupa, kalau enggak Josh Simon All. Itu dia yang pertama pakai istilah Indonesia. Dia menyebutnya Indonesia atau Melayunesia. Pakai U tapi tidak pakai O. Di salah satu jurnal antropologi tahun itu. Terus ada lagi tokoh namanya James Richardson Logan. Dia orang pertama yang bikin tulisan antropologi juga, Indonesia pakai O, tidak pakai U lagi. Dan nanti ada Adolf Bastian ini yang dianggap orang yang lebih mempopulerkan nama Indonesia karena dia nulis buku khusus yang pakai judul ada kata-kata Indonesianya. Dan kata Indonesia ini nanti yang menarik tokoh-tokoh pergerakan untuk tidak pakai istilah Hindia Belanda, karena istilah Hindia Belanda itu kan istilahnya daerah jajahan, maka dipakailah Indonesia. Nesia itu dari bahasa Yunani, Nesos, artinya pulau. Jadi kalau diterjemahkan letterlek sebenarnya artinya kepulauan India. Jadi masih ada hubungannya sama India, namanya Indonesia. Tokoh pertama yang dianggap pakai istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro ketika dia bikin Biro Press. Biro Pressnya ini dikasih judul Indonesis Press Bureau. Dan untuk selanjutnya kemudian dia populer jadi istilah yang
dipakai oleh para pejuang, para tokoh pergerakan, dan jadilah nama kita hari ini. Kalau Nusantara itu istilah pinjem dari Mojopahit. Nusantara itu bukan semua wilayah Indonesia plus Brunei, Malaysia, Filipina kalau di era Mojopahit. Kalau di era Mojopahit, jadi Mojopahit itu kenal 3 pembagian wilayah. Ada namanya Negoro Agung, ada namanya Monconegoro, ada namanya Nusantara ini. Kalau Negoro Agung itu ibu kota, daerah-daerah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya, itu namanya Negoro Agung. Jawa ini juga masuk Negoro Agung. Monconegoro itu daerah-daerah perbatasan. Definisinya agak luar Jawa. Bali, Madura itu zaman itu Monconegoro. Kalau sekarang kan Monconegoro itu diterjemahkan luar negeri. Padahal mungkin yang pas luar negeri itu yang Nusantara ini. Antoro itu artinya batas, luar. Nusa itu ya pulau. Jadi pulau-pulau di luar batas wilayah. Kalau wilayah Mojopahit yang masuk Nusantara itu berarti wilayah yang harus bayar upeti, karena dia di luar batas kerajaan zaman itu. Jadi Nusa Antara, pulau-pulau yang ada di luar jangkauan kerajaan, yang itu nanti dipakai Nusantara. Ada Brunei, Malaysia, Singapura, sedikit Filipina masuk di situ. Nah, itu Nusantara. Oke, sudah ya, ben ngerti sidik. Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Indonesia tidak ngerti kenapa namanya Indonesia. Kadang-kadang kan kamu makainya ngawur aja, pokoknya Nusantara, kemudian Indonesia. Apa nih ya yang harus kalian tahu? Itu Bung Karno. Kalau Bung itu awalnya mungkin panggilan dari daerah Bengkulu yang punya. Bung itu untuk kakak laki-laki tertua atau perempuan istri yang manggil suaminya, yang istri ini tidak punya saudara laki-laki. Maka Bu Fatmawati itu panggil Bung Karno Bung. Ya, terus konotasinya agak egaliter sehingga zaman itu lebih disukai daripada Bang. Kalau Bang ini biasanya untuk orang yang lebih dituakan atau powernya lebih tinggi daripada yang manggil. Kalian kalau takut ketemu preman kan manggilnya Bang. Tidak egaliter. Kalau Bung konotasinya egaliter. Maka zaman itu terus dia disukai oleh para tokoh pergerakan sehingga pakailah Bung. Apalagi yang harus kalian tahu sebelum masuk ke materi? Peci. Nah, ada gambarnya peci itu Bung Karno. Peci itu inspirasinya tutup kepala dari daerah Turki. Jadi orang Turki menyebutnya fes atau fesi pakai Z atau fesi pakai V. Yang itu konon sumber asalnya dari Yunani kuno era Turki Utsmani. Jadi orang waktu Turki Jaya jajah ke daerah Yunani, dapatlah inspirasi peci itu. Kalau orang Mesir menyebutnya tarbus. Kalau orang India menyebutnya romakap. Jadi topinya orang Romawi. Nganggapnya dari Romawi. Yunani kuno kan memang zaman Helenisme kan memang termasuk daerah wilayahnya Romawi. Jadi menyebutnya topinya Romawi karena India zaman Islam kan masuk dalam wilayah Turki Utsmani. Itu di India, Pakistan, Bangladesh. Itu sejarahnya peci. Dipakai oleh Soekarno untuk identitas nasional, identitas perjuangan nasional. Kalau pakai belangkon terlalu Jawa, kalau pakai koteka terlalu Papua.
Ya masuk identitas nasional pakai koteka itu kan ya enggak. Ya untungnya terus sing dipilih Peci. Ya apa nih? Ini info-info kecil-kecil gini harusnya disampaikan waktu tirakatan. Oke, bismillah. Kita mulai mikir sekarang. Dongengnya sudah selesai. Kita bangun sekarang. Tentang kemerdekaan. Kemarin di pertemuan awal waktu filsafat kebebasan, kita sudah bahas tentang apa bedanya freedom, liberty, dan independent. Malam ini di Soekarno kita ketemu independent. Apa sih merdeka itu? Sejak pagi tadi sampai hari ini di WA kan banyak sekali yang teriak-teriak merdeka. Apa sih merdeka itu? Oke, bismillah kita belajar. Malam ini mungkin saya banyak ngutip-ngutip aja dari di bawah bendera revolusi. Mungkin agak acak, nggak kayak biasanya. Pokoknya yang menurut saya inspiring tak ambil dari di bawah bendera revolusi itu. Buku tebal yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno yang ditulis mulai tahun 1926 sampai 1941. Belakangan jadi 2 jilid. Meskipun aslinya sebenarnya ya 1 jilid itu, cuma jilid kedua isinya pidato-pidato Bung Karno waktu jadi presiden. Genrenya ada fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme sosialismenya, fase-fase kedua sangat terasa marxismenya, dan tulisan-tulisan akhir kelihatan banyak ngomong tentang Islam. Meskipun Soekarno sendiri tidak pernah mondok, dia belajar Islam dari diskusi dan debat sama teman-temannya, termasuk beberapa tokoh muslim. Oke, petian pertama. Ini Soekarno mengingatkan kita semua, baik yang tokoh maupun tidak tokoh, tentang ihwal mikir dan ideologi. Katanya Soekarno, dia mengingatkan, itu tak kutip apa adanya, ejaannya masih ejaan lama, jadi Y pakai J, kalau J pakai DJ, yang lain sama. Sekali lagi, kepada seluruh umat manusia, kepada pemimpin-pemimpin di semua negara, kepada pemikir-pemikir semua bangsa, saya anjurkan untuk think and rethink. Pikirkan dan pikirkan lagi, dan merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Jadi ini Soekarno nyindir kita. Tiap hari kita ngomong politik di TV itu mulai pagi jam 5 itu sudah debat politik, sampai malam jam 11:30 itu WLC belum bubar. Debat politik. Hasilnya apa? Dengan semua teori politik, filosofi politik itu, kita tambah bahagia, tambah tentrem, apa tambah sumpek, apa tambah ruwet, kita tambah sejahtera, apa nambah musuh. Jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh, teori kita, filosofi kita masih bermanfaat enggak?
Jangan kaku-kaku. Kalau nggak bermanfaat, ya ditinggal aja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Tiwas mangkel. Oke, itu yang terjadi hari ini. Maka katanya Soekarno, maka datanglah saatnya sekarang ini kita mengadakan introspeksi, melihat ke dalam secara sungguh-sungguh. Ini hampir semua penceramah, hampir semua motivator selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah, tapi jarang orang mau praktek. Introspeksi itu ngelihatnya ke dalam. Kita selama ini selalu melihat keluar, selalu membaca keluar. Padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam. Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita, kita enak kalau mau berekspresi keluar. Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya, juga tidak akan kenal lingkungannya. Kalau kamu tidak jelas posisimu apa, siapa kamu, cirimu apa, kamu bingung loh. Kalau kamu ngerti pemarah misalnya, kok punya temen nek ngomong nyelekit, ojo jedak-jedak konco sing nyelekit, aku gampang tersinggung ya. Kan ngerti posisi. Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket teman yang gampang menyinggung. Kalau kamu A, ya jangan deket-deket orang yang punya ciri anti A. Oh, itu kan enak. Untuk ngerti itu, introspeksi, melihat ke dalam, muhasabah. Ngomentari yang di luar kita itu gampang, tapi ngomentari yang di dalam itu susah. Selama ini kita lebih canggih untuk ngomentari keluar, sementara untuk yang ke dalam kita tidak ngomentari, tidak bahas, tapi justifikasi. Kadang-kadang ngerti jelas-jelas salah pun dicariin dalil biar bener. Ya kan? Wis oke, contoh nih, nyontek aja kan kamu nyari dalil kan? Wah, nyontek gitu kan. Nggak apa-apa Pak, ini birrul walidain Pak. Dengan nyontek kan saya bisa lulus cepet Pak, nilainya bagus, orang tua seneng. Oh, itu perintahnya Allah itu Pak. Iya kan? Bohong aja kan kadang-kadang kalian, ini kan urusan tidak penting Pak, bohong-bohong dikit juga tidak apa-apa, kan justifikasi. Oke, itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri, padahal itu penting. Begitu kamu tidak kritis terhadap dirimu sendiri, kamu mandek sudah, selesai. Karena kamu anggap dirimu sudah pasti benar. Oh, itu bahaya. Maka di pembukaan saya ingatkan pakai teorinya Soekarno. Adakah itu semakin bikin kamu bahagia, bikin semakin sejahtera, semakin nyaman, semakin aman, teori apapun, konsep apapun? Kalau enggak, tinggalan. Hari ini banyak sekali teori, konsep, ide yang berjejal-jejal rebutan masuk ke kepalamu lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam TV, internet. Kamu harus pinter mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau yang nggak penting, yang nggak ada urusan sama sekali, yang nggak ada gunanya kamu masukkan juga, isi kepalamu penuh. Nanti yang penting nggak dapat tempat. Iya kan? Diam kan itu tiap hari nasihat itu panjang-panjang loh, WA-mu sampai hang. Jadi ada orang ngomong panjang, copy paste dari artikel 15 halaman dilebok ke message di WA itu. Pening. Nggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Tidak penting itu jadi kepalamu isinya ruwet, tidak karu-karuan lagi. Seandainya kamu tak suruh merapikan ya, ini penting, ini tidak penting, ini yang penting, ini urusan politik orang banyak, ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua keluarga, ini terus dipilah-pilah lagi, terus di ranking urusan ini prioritas pertama, prioritas kedua. Itu mungkin kamu bingung, noto pikiran.
Kalau pikiranmu sudah nggak tertata, kadang-kadang kamu gelisah, tidak jelas kenapa, bete, tidak jelas kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Ahok, padahal kamu suka Jokowi, suka Ahok. Tiba-tiba kamu bete. Sering kan kayak gitu. Maka cerdaslah, katanya Soekarno, saatnya introspeksi. Kalau tidak ada pentingnya ya tidak usah. Lagian kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi atau Ahok? Baik segitunya suka atau segitunya nggak suka. Pengaruhnya apa sih? Manfaatnya apa? Bahayanya apa? Itu yang pertama oleh Soekarno. Ini Soekarno sebenarnya sedang menceramahi kolega-koleganya zaman itu yang sukanya debat. Zaman itu kan merumuskan dasar negara itu kan perdebatan fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke merdeka. Sebelum ke gagasannya Soekarno, kayak tadi ya, kita belajar pelan-pelan dulu merdeka itu apa. Merdeka dari akar katanya bahasa Jawa yang jelas, merdiko. Makanya kadang-kadang Pak RT kalau ngasih sambutan tambah mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu. Nah itu. Padahal mungkin kamu nyuruh, kita sudah merdeka, ngapain diganggu? Silahkan minum, tidak apa-apa. Tidak usah mengganggu kemerdekaanmu untuk ngaji. Oke. Jadi mardika itu dalam sejarahnya ini istilah lagi-lagi dari Mojopahit. Zaman Mojopahit itu kalau ada wilayah, kalau ada desa yang dibebaskan bayar upeti, kademangan, kadipaten, karena daerah itu mungkin punya jasa. Biasanya kepala desanya atau adipatinya apa kidemangnya punya jasa apa sama raja sama keraton, terus bebas, tidak usah bayar upeti. Nah, itu dia statusnya merdeka. Mungkin hari ini mirip otonom. Nah, kayak Jogja ini secara harafiah karena dia istimewa dan boleh ngatur dirinya sendiri, namanya otonom. Nah, Jogja itu mau nggak mau berarti secara harafiah dia bisa disebut merdeka sebenarnya. Yang lain gubernur harus milih, kita nggak usah, langsung aja Sri Sultan. Nah itu mardika namanya, bebas, nggak harus ikut aturan yang lain. Nah itu secara kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang, kata-kata mardika itu dari bahasa Kawi, Sangsekerta, Maha Ardika. Ya kan, karena kamu menyebutnya Mahardika. Mahardika itu gabungan dari Maha sama Ardika. Ya kayak siswa, mahasiswa itu kan gabungan dari Maha sama siswa. Oke. Mahardika itu artinya 3. Jadi kalau ada orang yang sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat mampu, sangat kaya, dia adalah seorang yang mahardika. Jadi kalau kalian bijaksana, ini zaman itu hanya bisa dimiliki oleh empu-empu, oleh orang-orang yang sudah tuntas kejiwaannya. Biasanya dia sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya. Hatinya maupun mata. Kaya itu kan dari aspek bahwa dia tidak butuh apa-apa lagi. Itu berarti merdeka, tidak butuh orang lain. Orang yang kuat, orang yang pinter, dan orang yang kaya itu kan tidak butuh siapa-siapa. Orang lain yang butuh dia. Jadi kalau kalian berdoa, mintalah 3 hal itu: pinter, kuat, dan kaya. Oke, jadi kalian disebut merdeka kalau punya wisdom, punya power, punya will. Bijaksana, kalau zaman dulu punya power itu berarti sakti, dan sugih, kaya. Oke, kaya saja
ndak punya power, ndak sakti, ya nanti kamu dibikin mainan sama orang-orang yang punya power. Atau punya power dan kaya tapi tidak bijaksana, ya kekayaan dan kekuatan itu akan balik menghantammu sendiri karena kamu menggunakannya tidak bijaksana. Jadi tiga-tiganya harus saling mendukung. Jadilah orang yang bijaksana, yang kuat dan kaya. Terserah profesinya apa. Wah, jadi kalau berdoa minta bijaksana, kuat dan kaya. Apakah itu jadi tani, ya petani yang bijaksana, kuat dan kaya. Jadi tukang ojek, ya tukang ojek yang bijaksana, kuat dan kaya. Dagang, ya pedagang yang bijaksana, kuat dan kaya. Itu namanya berarti kamu pedagang yang merdeka. Mahasiswa juga begitu. Jadilah mahasiswa yang bijaksana. Bijaksana itu bisa ngatur kapan harus lulus, kapan harus cuti. Ya, kadang-kadang kamu tidak bijaksana. Wong kuliah tinggal dikit aja dibelani cuti setahun. Eman-eman Pak, ono jatah setahun nganggur ngapain ya? Sudah tak bilang orang Indonesia itu paling pintar memanfaatkan waktu kosong dan waktu libur. Dan ya harus bijaksana. Mahasiswa nggak punya power, nggak punya kekuatan juga nggak canggih ya. Kesaktiannya mahasiswa kan ya menguasai materi kuliah, menguasai itu kesaktian. Mbok kamu rajin tiap hari masuk tapi ndak sakti, ya padha wae, ngulang lagi, ndak lulus terus berarti kurang sakti. Dan yang ketiga kaya, ya mesti wae, kalau ndak kaya kamu ndak iso daftar ulang. Oke. Nah kalau kamu nggak punya tiga bekal ini, berarti kamu bukan mahasiswa yang merdeka. Mau bayar aja pontang-panting nyari beasiswa, mau ujian pontang-panting nyari catatan, berarti kamu nggak sakti. Oke, bolak-balik bikin pernyataan mau ke DO, nggak sakti juga berarti. Oke ya, jadi itu merdeka secara harafiah. Berarti nanti kalau ditarik ke makna yang lebih tinggi, variabel ini harus ada. Berarti negara itu merdeka kalau dia dikelola secara bijaksana, SDM-SDA-nya kuat, berarti punya power, kekayaan negara, devisanya, kekuatan finansialnya juga tangguh. Baru dia merdeka yang sejati. Kalau enggak tetap nanti akan tergantung macam-macam. Pasti butuh macam-macam, butuh negara lain lah, butuh dukungan A, dukungan B, dan tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa merdeka yang sejati. Oke, terus nah, konotasi tadi hari ini ditarik lagi makna merdeka itu jadi kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi dari makna mahardika tadi, terus hari ini kalau di kamus-kamus merdeka itu didefinisikan sebagai kekuatan untuk menentukan diri sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh kekuasaan, butuh power, butuh kekuatan. Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai diri. Kalau menguasai diri sendiri nggak bisa, kamu nggak mungkin jadi orang bebas, nggak mungkin jadi orang merdeka. Nanti panjang Soekarno ngomong tentang itu. Nah, cuma perhatikan merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan, itu bebas itu tidak sama dengan liar. Ada bedanya. Kalau bebas itu bertanggung jawab, pilihanmu tanggunglah akibatnya. Tapi kalau liar itu enggak, dia enggak peduli. Ngamuk itu kan liar, mau nabrak enggak karu-karuan, itu enggak peduli sama hasilnya, itu liar. Melakukan sesuatu yang kalau dituntut hasilnya dia enggak mau tanggung jawab, itu biasanya hasil keliaran karena enggak terkontrol. Tapi kemerdekaan itu bertanggung jawab. Bedanya di situ. Yang kedua, merdeka itu sadar kalau liar itu tidak terkontrol, dalam kondisi nggak sadar. Jadi
Misalnya kalian demo, ngamuk-ngamuk, mecah-mecah kaca, bakar-bakar ban, bakar-bakar kampus. Itu sadar apa enggak? Bedakan antara bebas sama liar. Kalau liar itu biasanya enggak terkontrol. Cirinya apa enggak terkontrol itu? Kalau sudah selesai kamu lenger-lenger, kok bisa ya aku begitu? Nah, itu berarti tadi bukan kemerdekaan, kamu memutuskannya tanpa sadar. Jadi hati-hati. Ya liar itu ya enggak cuma urusan kekerasan. Ada loh yang gaya pacaran yang liar misalnya. Ya, jadi berpacaranlah secara merdeka tapi jangan liar. Kalau liar itu berarti tidak terkontrol. Sakarepmu dhewe kalau wis bar, aduh kok bisa ya aku gitu. Yo, meskipun menyesal besok diulangi nah. Oke. Ya, jadi pilihanmu merdeka tapi jangan liar. Kemerdekaan itu manusiawi, kalau liar itu hewani. Jadi begitu kesadaranmu hilang, yang muncul insting. Begitu level kemanusiaanmu hanya didasari insting, kamu tidak ada beda sama hewan. Akalnya nggak jalan. Kalau akal nggak jalan, ya makommu turun sedikit jadi hewan. Maka jangan mau ya Pak. Hewan itu kan dasarnya insting. Pingin apa aja, yang penting kemana kecenderungannya dia. Itu insting namanya. Maka janganlah liar, tapi kamu harus merdeka. Merdeka itu harus wajib. Kalau liar itu haram, hasilnya pasti jelek. Coba liar kadang-kadang hasilnya bagus, ya, tapi nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Karena kamu nggak sadar. Melakukan sesuatu yang nggak sadar itu kan nggak ada nilainya, meskipun perbuatan baik. Oke, maka kemerdekaan itu lembut, kalau keliaran itu kasar. Ini definisi kayak gini bisa kamu cari di kamus-kamus. Apa bedanya merdeka sama liar? Oke, terus ini Soekarno sekarang. Definisi kuno, definisi sekarang. Katanya Soekarno, saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politieke unafhankelijk, political independent, tak lain tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ya, ini kalimatnya ada beberapa poin. Yang pertama, poinnya adalah freedom of dulu harus kamu tempuh sebelum freedom for. Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun, baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa. Bebas dari dulu, baru bebas untuk. Pilih dulu ini jembatannya, bebas dari dulu. Nggak usah pening besok biaya kalau sudah, nggak usah. Yang penting kamu bebas dulu. Bebas dari keterkungkungan, bebas dari keterjajahan, itu gerbangnya. Sebelum melalui ini, semua yang lain nggak ada artinya. Ya nanti kalau sudah bebas, kita rancang bareng-bareng dengan bebas. Ingin struktur masyarakat yang semacam apa? Di situ Bung Karno ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud. Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi itu negara itu dadaan. Masyarakatnya masih nomad, masih barbar, masih badui, tidak ngerti apa-apa, pendidikannya sangat rendah. Bahkan ada cerita mobil pertama, mobilnya Ibnu Saud itu sama pembantunya
diiseni pakai gandum. Dianggapnya kayak orang. Makannya pakai, orang kan makan gandum, terus mobilnya biar bisa jalan dikasih makan gandum. Betapa cerdasnya zaman itu. Loh, masyarakat yang barbar, nomad, badui kayak gini ya, toh bisa dibangun, disulap sekejap dia jadi negara yang luar biasa. Yang penting apa? Merdeka dulu. Kalau mikir, oh ini orangnya badui, apa bisa ya bangun negara? Enggak jalan. Merdeka aja dulu. Bebaskan aja dulu dirimu kalau merasa terjajah, kalau merasa terkungkung. Setelah itu baru kamu rancang, pingin masa depan yang kayak gimana, pingin masyarakat yang kayak gimana. Selama kita masih terkungkung, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi freedom of syarat pertama, bebas dulu. Jembatannya ini, kalau bahasanya Soekarno, jembatan emasnya. Makanya proklamasi itu kan agak dadakan. Soekarno sendiri masih mikir-mikir, tapi kemudian ya memang harus sekarang, sudah saatnya. Itu pun ditunda sehari. Para pemuda saat itu pinginnya tanggal 16. Mungkin kalau ulang tahunnya 16 kemarin pas sama ulang tahun saya, tapi Soekarno tidak mau. Ya, Soekarno pinginnya 17. Waktu ditanya anak-anak muda, kok 17? Tidak tahu ya, insting saya 17 itu hari baik. Jawabnya tidak pakai rasio, dia pakai insting. Menurut saya 17 kok baik ya. Jadi sholat 17 rakaat. Ini bulan puasa, kalau Al-Quran turun 17 Ramadan zaman itu. Jadi jawabannya agak mistik. Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya. Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa, belum siap apa-apa. Sebagai negara belum punya apa-apa. Tapi tetap harus deklarasi, biar aja lahir dulu tidak apa-apa, nanti diopeni belakangan. Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar, jadi urung siap-siap mau lahir, lahir aja dulu. Itu kan sesar. Jadi kalau bayi prematur itu kan harus agak lama di inkubator. Dan itu yang bikin era Soekarno kan gejolak demi gejolak. 17 Agustus. Kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus, tapi Desember 49. Setelah ya, jadi baru tahun 2005 kemarin Belanda baru ngakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus. Sebelum itu dia tidak mau ngakui kalau Indonesia merdekanya 17 Agustus. Karena setelah dideklarasi merdeka kan Belanda masih balik lagi. Karena enak. Belanda itu kan negara miskin kecil. Itu bisa menjajah Indonesia semakmur ini, seluas ini. Betapa jasa kita pada orang Belanda. Oke, pahala kita besar. Oke, terus. Jadi yang pertama merdeka dulu. Yang kedua dari kalimatnya Soekarno itu, kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti merdeka itu cuma